Hamparan pasir putih di pulau-pulau eksotis. Terumbu karang yang memukau. Deburan ombak menciptakan harmoni yang sempurna. Setiap sudut menyimpan keindahan untuk diungkap. Siapkan diri Anda untuk merasakan pesona yang tak terlupa di pesisir Indonesia. Lelah menanjak, kami pun menepi sejenak di sebuah pulau tak berpenghuni yang biasa dijadikan tempat patroli oleh petugas keamanan resort setempat. Ya, kita ada di Pulau Yelit namanya. Istirahat dulu di sini. Makan siang di bawah pohon. Nah ini tuh kayaknya pulaunya sebenarnya nggak berpenghuni, cuman ada kayak semacam pos pantau, semacam dive center, tapi untuk pantau-pantau aja. Kita makan di sebelah sana ya. Di bawah pohon kami bersantap siang. Ini pertama sekali saya ke Raja Ampat dan kesannya luar biasa banget. Orang Indonesia harus ke Raja Ampat dan ini luar biasa pemandangannya, alamnya luar biasa banget. Yang 50 tahunan pun juga nggak masalah karena harus ke sini dan tempatnya luar biasa bagus banget. Manis banget ini isinya. Manis. Airnya manis kayak air gula. Kelapanya masih muda. Sudah seperti di Bali. Enak banget lah ya Pak. Dan di sekitar pulau terlihat ikan hiu kecil yang banyak bergerombol di sepanjang pantai. Tidak lengkap rasanya kan kalau di pantai pasir putih tak bermain air. Pulau Misol ini bisa dibilang mirip dengan Thailand karena banyaknya bongkahan batu kars yang menjulang membentuk gugusan pulau kecil-kecil di laguna hijau yang dangkal. Hijaunya air laut yang masih sangat jernih ditambah pasir putih dan batu kars membuat Misol nampak sangat cantik, seperti serpihan surga di tanah Papua. Morotai memiliki banyak sekali pulau-pulau kecil di sekitarnya. Wisatawan bisa melakukan island hopping untuk mengeksplorasi keindahan pulau-pulau di Morotai. Dari pelabuhan dermaga Daruba ini, wisatawan bisa menyewa kapal milik masyarakat lokal. Ini adalah salah satu pesona alam yang dimiliki Morotai, namanya Pasir Timbul. Pasir Timbul ini akan semakin luas pada saat surut terendah. Inilah sang primadona Morotai, Pulau Dodola.
Pulau ini terdiri dari Pulau Dodola besar dan Pulau Dodola kecil. Uniknya, kedua pulau ini tersambung saat laut sedang surut. Keindahan bawah laut Pulau Dodola juga tidak kalah menawan. Pulau ini menjadi tempat favorit wisatawan untuk snorkeling. Ajo ijo, bibi jabre. 89% bagian dari Taman Nasional Teluk Cendrawasih ialah perairan laut. Sehingga Taman Nasional ini menjadi kawasan konservasi laut terbesar dan terluas di Indonesia. Tidak cukup waktu 1 minggu untuk menikmati seluruh keindahan yang ada di kawasan ini. Meski begitu, tak semua kawasan bisa dinikmati bebas wisatawan. Karena ada zona inti dan zona rimba yang harus dijaga kealamian dan kelestarian ekosistemnya. Di zona inilah tempat tinggal atau habitat hewan-hewan langka yang dilindungi. Salah satunya tentu saja burung cendrawasih. Kepala Balai Besar Taman Nasional Teluk Cendrawasih menjelaskan sektor pariwisata semakin meningkat dengan adanya satwa khas yang ikonik seperti cendrawasih dan hiu paus. Untuk itu, perlu peran serta masyarakat agar keberlangsungan ekosistem ini bisa tetap terjaga kealamiannya. Selamat datang di kapal Vini. Gililawa merupakan salah satu pulau yang biasanya akan dikunjungi wisatawan saat sailing komodo atau berlayar mengelilingi pulau-pulau di sekitar Pulau Komodo. Tak hanya sekedar berlayar, saat ini sedang marak paket-paket wisata yang menawarkan live on board atau menginap di kapal. Biasanya wisatawan akan dibawa berkeliling ke berbagai pulau dan spot diving menggunakan kapal. Sekaligus tinggal di kapal selama beberapa hari. Sebagai negara kepulauan, wisata live on board bisa jadi jawaban masa depan pariwisata Indonesia. Dengan kecepatan penuh, kapal ini siap mengajak saya berpetualang ke pulau-pulau di sekitar Pulau Komodo. Dari Gililawa, saya pun berlayar menuju ke titik selanjutnya, Pasir Timbul, Taka, Makassar. Destinasi berikutnya, Pasir Timbul, Taka, Makassar. Eits, jangan salah, meski namanya Taka Makassar, Pasir Timbul ini ada di Flores loh. Pulau ini dibentuk dari pasir yang berkumpul dan membentuk daratan. Namanya Pasir Timbul akan semakin luas jika air laut sedang surut. Air laut di sekitar pulau pasir ini pun sangat menggoda. Jernih seperti kolam renang. Gradasi beningnya laut di sekitar Taka Makassar sungguh memanjakan mata. Di sini wisatawan bisa berenang, snorkeling, ataupun sekedar berjemur menikmati suara ombak dan angin yang bertiup. Menjelang petang sudah waktunya untuk bermain air di Kabupaten Donggala. Yang menariknya di Donggala ini terdapat pusat laut atau sumur alami yang berdekatan dengan pantai Pasir Putih. Jadi ini dia pusat laut atau sumur yang ada di pesisir pantai. Di sini diameternya sekitar 10 meter, kedalamannya dari permukaan air itu 6 meter.
Sedangkan untuk melompat nih, seperti anak-anak ini sudah siap melompat, itu ketinggiannya dari 5 hingga 7 meter. Di sini punya budaya melempar koin dan mereka akan lompat. Saya akan coba nih untuk mereka. Siap? Oke, 1, 2, 3. Pusat laut ini terbentuk dari aliran air laut yang melintasi rongga-rongga kecil di dinding sumur. Uniknya, air di dalam sumur alami ini akan pasang bila air laut sedang surut. Dan air sumur akan surut ketika air laut sedang pasang. Jika wisatawan tak ingin bermain di pusat laut, bisa juga nih hanya sekedar bermain pasir putih di pinggir laut tepat di belakang sumur alami. Namun jika travelers ingin menikmati pantai pasir putih dengan pemandangan matahari tenggelam, dapat beranjak ke pantai Boneoge. Beberapa fasilitas dapat dijumpai di pantai ini seperti gazebo, restoran, hingga cottage. Alam melukiskan gradasi warna langit nan cantik bagi pengunjung pantai Torunipa. Selamat pagi dari Sulawesi Tenggara. Di sini sejuk banget, masih sekitar pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Pas banget menikmati udara yang segar, pemandangan yang berbeda, suara air laut yang bikin tenang, dan banyak burung. Jadi ini pokoknya bikin tenang banget deh dan sangat-sangat menikmati. Tepat di ujung timur salah satu teluk yang mengapit kota Kendari, terdapat hamparan pasir putih sepanjang 4 km yang menghadap ke Laut Banda. Ini adalah titik kumpul warga Kendari karena di sini pantainya lumayan panjang banget dan sepanjang pantai ada saung, jadi pas banget untuk beristirahat. Kalau mau main air laut ya bisa, di sana juga ada ban-ban yang sudah disediakan dan banana boat. Ke laut aja dekat, yuk ke sana. Pohon cemara sepanjang bibir pantai, begitu rindang adanya. Air laut yang biru dengan permukaan yang dangkal, membuat pengunjung dapat bebas beraktivitas. Puas menikmati deburan ombak, saya pun ingin kembali ke kota Kendari. Buton Tengah juga memiliki hamparan pasir putih timbul di tengah-tengah birunya air laut. Untuk menuju ke Pasir Timbul, saya harus menggunakan perahu dari Kampung Nelayan Mawasangka selama sekitar 10 menit saja. Inilah Pasir Timbul Bone Labunta, Desa Tanai Landu, Kecamatan Mawasangka, Buton Tengah. Pasir Timbul ini mulai dikenal masyarakat luas pada 2021 silam saat meraih juara 3 dalam ajang Anugerah Pesona Indonesia. Di Indonesia tuh banyak sekali pasir timbul. Salah satunya di Sulawesi Tenggara, lebih tepatnya di Pulau Muna. Di sini pasir timbulnya itu memiliki panjang sekitar 100 meter. Waktu terbaik untuk kesini pagi sampai siang hari karena airnya masih surut. Seperti, nah belakang saya saat ini sudah agak pasang sedikit. Dari Pasir Timbul, saya dapat bergerak bebas, menikmati suasana, hingga mendengarkan suara desir ombak. Hari semakin sore, waktu yang tepat untuk memburu matahari terbenam di sisi barat Gili Trawangan. Travelers bisa pilih aktivitasnya, mulai dari bersantai di restoran, sekedar duduk mengarah ke laut, atau berkuda. Saya pun tertarik untuk bermain bersama kuda nih travelers, jarang-jarang dapat ditemui selain di Gili Trawangan. Tak lama saya bertemu dengan dua kuda betina bernama Cinta dan Ayu yang dibawa Cicing ke arah pantai.
Saya pun langsung menemani Ayu berjalan berkeliling di tepi pantai. Tali kemudi di muka kuda harus dipegang erat dan tak jauh dari sisi kepala agar dapat memudahkan arah kuda berjalan. Jika ingin menungganginya, travelers juga bisa nih melakukannya dengan pengawasan langsung oleh guide. Matahari mulai menembus awan dan garis cakrawala. Kuda berlari di tepi laut, menjadikan satu hari di Gili Trawangan penuh kesan. Namun, mayoritas wisatawan yang hanya punya waktu di akhir pekan bisa mengunjungi beberapa destinasi yang terpusat di Kecamatan Ciemas. Nah, sebelum ke zona inti Ciletuh, saya berkunjung ke salah satu pantai yang namanya juga sudah dikenal hingga kancah mancanegara. Ya, Pantai Cimaja, Pelabuhan Ratu. Surganya para surfer dunia. Sejak pagi hari dari hotel saya menginap, sudah banyak terlihat para peselancar yang tengah bermain dengan debur ombak. Penginapan yang berada di atas bukit ini menyuguhkan pemandangan tak biasa untuk memulai hari saya. Pantai Cimaja memang menjadi salah satu lokasi surfing kelas dunia. Bahkan rencananya di tahun 2019, pantai ini akan menjadi tuan rumah Liga Selancar Dunia. Ombak di Cimaja terkenal tidak mengenal musim. Sepanjang tahun, ombak yang gahar ini menantang para peselancar untuk terus berlatih menungganginya. Saya yang memperhatikan mereka dari bibir pantai, terkagum dengan semangat masyarakat lokal maupun wisatawan yang tak kenal lelah bermain dengan gelombang ombak Cimaja. Nah, dengan pesatnya kegiatan wisata dan juga olahraga ini, masyarakat sekitar juga mendapat pengaruh yang positif. Mulai dari menjadi surf guide, penjualan baju dan perlengkapan selancar, hingga industri pembuatan fin papan selancar. Saya dan Ninda tidak mau berlama-lama. Kami pun langsung menceburkan diri. Berenang santai di Laguna sungguh menyenangkan, seakan memiliki kolam alam sendiri. Untungnya, saat ini ombak tidak terlalu deras, sehingga cukup aman untuk kami berlama-lama bermain air. Perjalanan kami menikmati surga tersembunyi di Lampung berakhir di Pulau Kelapa. Pulau ini masih sangat terjaga kealamiannya tanpa sentuhan tangan manusia. Pasir putih di pantai Pulau Kelapa. Hanya kami dan pantai putih bersih yang berada di sini. Menikmati buah kelapa muda dan keindahan alam sentuhan tangan Tuhan. Keseruan lainnya saat live on board ialah penumpang diajak berlayar dari satu pulau ke pulau lainnya. Salah satunya Pulau Hatta.
Hatta tidak ada salahnya melihat lebih dekat kehidupan masyarakat di pulau yang berpenduduk 800 jiwa ini. Para penduduk di Pulau Hatta mulai peka terhadap kegiatan pariwisata. Mereka mulai mendirikan dive center dan homestay. My name is Didier. I come from France. France, have you died? Yes, I dived today, but How is it? It was okay. Some shark, but not hammer shark. I'm looking for hammer shark. Hammerhead shark. Yes. You It didn't was, find. yeah, it was nice, but lots of coral and fish. It was good. How do you feel? How do you think about Banda? But very nice, very nice. The only problem is difficult to come here. Pulau ini diberi nama Hatta untuk menghormati sang proklamator yang dulu menghabiskan banyak waktunya di pulau ini saat diasingkan di Banda Neira. Pulau Hatta adalah tempat untuk memanjakan mata. Destinasi tepat untuk duduk santai di hamparan pasir putih sambil menikmati pemandangan laut lepas. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.